Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kembali lagi bersama saya Muhammad Rifai Darmawan dari kelas semester 3 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya bersama Mas Aziz sebagai marbot masjid dan pengurus makam dari Syekh Muhammad Thohir. Sebagai pelaksana tugas saya ini dari tugas Bu Aprilia, yaitu pelajaran sejarah peradaban Islam. Di sini saya akan meliput dalam sejarah Masjid Thoriqus Syuhada dan makam Syekh Muhammad Thohir yang dikenal di Madiun ini atau di daerah Selopuro, Kecamatan Kedungsari ini sebagai masjid tertua atau masjid yang bersejarah dan ada makamnya. Ini Mas Aziz, ya, alhamdulillah kita bisa bertemu. Ya, jadi bagaimana sejarah dari masjid ini secara singkatnya saja? Ya, secara singkat, langsung saja, masjid ini didirikan oleh beliau Syekh Muhammad Thohir. Sebenarnya beliau bukan penduduk asli Selopuro di sini. Beliau awalnya mendirikan masjid di Bodak, lalu oleh yang babat dusun Selopuro diminta untuk babat agama di khususnya dusun Selopuro. Masjid ini didirikan dan direhab pada tahun 1931. Padahal ini rehabnya. Sedangkan Syekh Muhammad Thohir sendiri itu lahir sekitar tahun 1880, satu era dengan Syekh Nawawi Banten, Syekh Khalil Bangkalan. Lalu beliau menyebarkan agama di Selopuro di sini atas dawuh dari guru beliau, yaitu Syekh Ali Ridho dari Jabal Qubais. Ya, pemirsa bisa dilihat di sini ada tahun perenovasiannya, ya, Mas Aziz. Renovasi ini tahun Masehinya 1921, sedangkan ini tahun Hijriahnya 1329. Ya, 1329. Jadi Syekh Muhammad Thohir itu termasuk penduduk asli sini atau dari Arab sana? Penduduk asli Jawa. Penduduk asli Jawa, ya. Beliau tarbiyah thariqah di Jabal Qubais dari Syekh Utsman Sairozi, lalu tajdid lagi ke Syekh Ali Ridho. Ya, pemirsa, bisa disimpulkan jadi Syekh Muhammad Thohir itu adalah penduduk asli Jawa yang merupakan babat tanah Selopuro sini dan mendirikan thariqah di sini. Ya. Alhamdulillah. Seperti ini renovasi dan arah masjidnya terlihat sangat kuno sekali. Atau terlihat sejarahnya. Tangga ini mulai dari masjid didirikan sampai sekarang belum dipindah sebagai situs bersejarah. Berarti tangga ini sangat tua sekali. Lebih dari 100 tahun. Sekitar 150 tahun. Alasannya kenapa kok tidak dipindah ke luar? Kenapa? Ya, untuk sebagai bukti atau sebagai benda bersejarah agar masyarakat Selop khususnya dan Suriah tetap mempertahankan sejarah khususnya masjid yang sepuh ini dan thariqah Nasyabandiyah Khalidiyah. Oh, alhamdulillah. Jadi sangat tua ya masjid ini. Ini Nasyabandiyah Khalidiyah tertua Jawa Timur ya. Dan punjernya pun di sini ya, Mas Aziz. Iya. Bisa kita lihat, coba kita keluar saja karena sudah dalam masjid, sudah kita lihat. Ya, saya melanjutkan bersama Mas Aziz di sini. Ya, kita setelah dari masjid menuju ke bagian makom. Ya, makom Syekh Muhammad Thohir. Ini berarti area pemakaman umum juga. Iya. Kan ada 3. Ya, saya masih bersama Mas Aziz di sini. Di sini saya setelah sampai makomnya Syekh Muhammad Thohir.
dan tampak di situ ada makom Syekh Muhammad Thohir, di situ istrinya. garwanipun istrinya, dan di situ duriah-duriahnya. Iya. Bisa disebutkan duriahnya siapa dulu? Ini yang pertama makam Syekh Muhammad Thohir. Beliau mursyid pertama di sini yang babat agama di sini. Yang di sampingnya ini adalah istri beliau, Nyai. Lalu sebelah timur itu ada makam Syekh As'ad. As'ad. Ya, sebelah situ. Itu penerusnya yang di sini. Terusnya Ya, itu Syekh putra pertamanya, lalu ada adiknya Syekh As'ad, yaitu ada Syekh Misri sebelah barat di sini. bangunan. Ya. Iya. Ini sebenarnya Syekh Misri ini mendapatkan tugas untuk menyebarkan thariqah di Mindi, Kertosono, Nganjuk. Lalu setelah di sana berhasil, kundur lagi kembali ke sini, lalu dimakamkan di sini. Berikutnya setelah Syekh As'ad, karena yang meneruskan di sini adalah Syekh As'ad, beliau melanjutkan tugas dari Syekh Muhammad Thohir sekitar tahun 1910 sampai 1930. Lalu dilanjutkan oleh putra beliau yang bernama Syekh Imam Sofwan. Syekh Imam Sofwan dari tahun 1930 sampai 1948, karena beliau diculik oleh PKI tahun 1948. Lalu di sini dilanjutkan oleh Syekh Muzakir, atau yang di sini terkenal dengan Syekh Mudhor, sebelah timur bangunan di sini. Dari tahun 1948 sampai 1958. Ya. Setelah itu dilanjutkan oleh Syekh Muti Sofwan 59 sampai 2009. Ya. Beliau juga membaiat banyak mursyid di sini, lalu diletakkan di Zawiyah yang bahasa lainnya adalah cabang dari sini. Lalu dilanjutkan oleh adik beliau Syekh Muhammad Maktur Sofwan sampai tahun 2018. Lalu sekarang dilanjutkan oleh putra beliau, putra Syekh Muhammad Maktur Sofwan, yaitu Gus Abdul Rauf Thohiri sampai sekarang ini. Bisa diketahui pemirsa, jadi begitu silsilah thariqah atau kenasaban kesanatan ilmu dari Syekh Muhammad Thohir ini. Ya, makom Syekh Muhammad Thohir berada di sebelah barat Masjid Thariqus Syuhada ini. Ya, jadi ada makom beliau dan ada masjid sejarah. Berarti ini yang merupakan sumber sejarah yang valid atau sumber sejarah yang pasti bahwasanya di wilayah Madiun Selatan ini, atau tepatnya di wilayah Kebonsari ini, kita menemui sejarah Islam dan sejarah penyebaran thariqah. Iya kan? Iya. Ya. Boleh kita ke makomnya? Ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah meneliti semua, yaitu bagian-bagian dari masjid dan bagian dari makom dari Syekh Muhammad Thohir tersebut. Semoga penelusuran kita hari ini menimbulkan barokah bagi kita dan manfaat bagi kita semua hingga fitini wa dunyal akhirah. Dan sambung nasabnya atau sambung syaratnya dari Syekh Muhammad Thohir termasuk juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar, yaitu tersebarnya thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah dan pembabatan Islam atau penyebaran Islam di wilayah Madiun, khususnya wilayah Madiun Selatan ini, menjadi seperti luas dan seperti sekarang ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup program ini dengan bacaan alhamdulillahirrahmanirrahim dari saya Muhammad Dermawan. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.